Kalau keluhannya sih pertamanya itu ketika di jalan juga ya, ketika di jalan kemudian eh, karena aktivitasku sekarang kan aku sekarang 2 minggu itu yang penuh banget di mata itu, kemudian iseng-iseng lah aku mbak, awalnya iseng-iseng aku ngecek ngecek ke optik, kemudian ternyata aku ada yang tahu eh, asalkan yang bagian lensa ini tidak ditaruh di bawah gitu sih, jadi mungkin bisa seperti ini atau mungkin bisa seperti ini. Halo bro and sis, selamat datang di Edso Channel. Jadwal untuk hari Minggu, perjalanan kita ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor. Untuk hari Rabu kita ada jadwal sama Cece, yaitu bahas tentang soal kacamata, keluhan, pertanyaan, semuanya di sana ya. Ikutin terus keseruannya. Selamat menonton. Halo guys, kembali lagi di channel CC Bertanya. Hari ini sama siapa nih? Sama Wildan. Sama Mas Wildan nih ya. Mas Wildan kan pakai kacamata. Ya. Waktu awal-awal sebelum pakai kacamata nih, apa sih keluhannya yang dirasakan? Kalau keluhannya sih pertamanya itu ketika di jalan sih mbak ya, ketika di jalan kemudian karena aktivitasku sekarang kan aku sekarang lagi bekerja di dunia F&B lah ya sekarang, cuma aku udah nggak yang di frontlinernya, aku di back office. Kemudian mungkin karena intensitasku di depan gadget itu lebih sering, kemudian sering ngerasa pusing sih mbak. Jadi dulu awalnya kayak ngerasa pusing, kemudian sempet yang sampai bener-bener apa ya, hampir seminggu sampai 2 minggu itu yang pening banget di mata itu. Kemudian iseng-iseng lah aku mbak, awalnya iseng-iseng aku ngecek ke optik, kemudian ternyata aku ada silinder kayak gitu, akhirnya aku bikinlah kacamata kayak gitu sih mbak awalnya. Jadi kalau silinder itu berpengaruh banget ya dalam kehidupan kesehari-hari. Untuk produktivitasku yang sekarang ngaruh sih mbak, soalnya kan aku lebih sering berhadapan dengan data kayak gitu kan, jadi yang aku lihat tuh lebih banyak data, tulisan-tulisan gitu. Dan itu emang kalau silinder itu lebih ke jadi kayak nggak fokus gitu mbak, kayak bayang gitu loh. Kayak ada dua gitu ya? Iya, akhirnya kita proses bacanya akhirnya juga lebih berat. Akhirnya kayak gitu sih. Nah, setelah pakai kacamata nih, apa yang dirasakan sama Mas Wildan sendiri? Kalau untuk awal-awal pasti perlu adaptasi ya mbak ya, karena biasanya yang sebelumnya aku nggak pernah pakai kacamata, kemudian yang di kepala nih, di mata itu nggak pernah ada benda yang nempel. Pasti awalnya adaptasinya itu sih mbak yang agak harus takes time ya mungkin ya, kayak kadang juga pusing dikit kayak gitu. Cuma kalau dari segi penglihatan sih emang lebih jernih sih mbak. Lebih enak ya? Lebih enak banget sih emang. Berapa lama sih Mas Wildan adaptasi pakai kacamata baru? Kalau aku sih terhitungnya nggak terlalu lama sih mbak ya. Aku cuma butuh ya sekitar seminggu lah, seminggu, bahkan nggak sampai seminggu itu udah oke, udah aman. Udah enak. Iya, itu sih. Kalau untuk pilihan dari lensa kacamata Mas Wildan sendiri, kan sesuai pekerjaannya nih. Ya. Pilihan apa sih yang Mas Wildan ambil untuk kacamatanya? Kalau aku sih lebih, yang pasti aku dua mbak. Yang pasti harus ada anti radiasinya. Sama aku prefer yang fotokromik sih mbak. Yang berubah warna itu? Iya, karena aku kerjaku kan nggak yang di satu tempat aja mbak. Aku tuh ya mobile keliling ke beberapa outlet. Kemudian kan aku juga mobilitasku, aku kemana-mana pakai motor. Kemudian ketika siang-siang ribet kan mbak kalau harus bawa dua kacamata, kayak satu harus kacamata hitam yang biasa sama yang biasa kayak gitu, ribet sih. Jadi aku akhirnya prefer ke lensa yang fotokromik kayak gitu sih. Kalau untuk anti radiasinya ngaruh nggak selama ini? Anti radiasinya ngaruh sih mbak. Iya. Kayak gitu. Yang Mas Wildan tahu nih, kalau untuk kacamata itu cara perawatannya bagaimana sih?
Kalau yang aku tahu sih Mbak ya, pertama pasti dari penyimpanan Mbak. Pasti dari penyimpanan. Kita nggak bisa yang kacamata itu kayak asal taruh. Kemudian yang pasti harus ada di tempat yang tertutup sih. Artinya aku juga butuh case. Aku juga penyimpanan kacamataku itu aku kasih di case. Kemudian ya sering-sering dilap sih Mbak, pakai itu lap khususnya apa sih itu? Microfiber ya? Ya, pakai lap microfiber, sama aku juga ada ininya sih, cairan pembersihnya itu yang khusus lensa. Kayak gitu sih Mbak kalau untuk penyimpanan. Kalau untuk cara penarukannya, kalau nggak ada tempatnya gimana sih? Boleh dicontohkan nggak? Kalau yang aku tahu nih Mbak ya, kalau yang aku tahu asalkan yang bagian lensa ini tidak ditaruh di bawah gitu sih. Jadi mungkin bisa seperti ini atau mungkin bisa seperti ini. Kayak gitu sih Mbak. Asalkan lensanya itu nggak ke bawah ya? Iya, nggak kena benda-benda yang bisa gores lah, kayak gitu. Jadi kayak gitu guys, yang harus caranya buat naruh lensa kalau nggak ada tempatnya itu tadi. Jadi jangan sampai lensanya yang kena tempatnya, nanti bisa tergores, bisa cepet baret. Untuk harganya sendiri nih, Ya. untuk yang Mas Wildan pakai, ini kisaran harga berapa sih? Kalau yang aku pakai ini kisaran harga berapa ya? Spill nggak ya? Ya kalau yang aku pakai ini sekitar di under 1 juta sih Bang. Iya. Juta ya? Lensanya aja tapi. Lensanya aja. Iya. Itu udah komplit ya, udah Komplit. fotokromik, anti radiasi. Iya. Kayak gitu. Untuk pemakaian kacamata sendiri nih, Mas Wildan udah berapa lama sih? Aku pakai kacamata ini udah jalan 2 tahun ini sih Mbak. Oh, Iya. berarti udah waktunya periksa lagi nih kalau udah 2 tahun. Oh iya. Bisa sih. Harus update kan soalnya. Kalau Mas Wildan sendiri nih kerjanya di mana sih? Boleh spill nggak? Aku kebetulan di ini sih Mbak. Jadi salah satu coffee shop itu namanya Toko Kopi Jaya. Kopi Iya. Jaya. Ini produknya, teman-teman. Ini salah satu produknya sih. Ini soda. Kayak gitu. Mungkin teman-teman apa nih nyebutnya? Penontonnya Bro NC JJ sih. bertanya. Broensis ya. Mungkin buat Broensis yang ada di Kota Malang bisa mampir-mampir lah di Toko Kopi Jaya. Kita ada beberapa cabang. Jadi mudah banget mencarinya. Di mana sih cabangnya? Kita kalau untuk cabangnya itu ada yang di Klojen. Di Klojen itu di daerah Tanya Stasiun. Itu kita pakai nama JBDM, Jaya Bersama dan Melegenda. Kemudian ada di Sawu Jajar juga, ada di Ijen, kemudian di Sukun, kemudian di daerah Kepundung juga ada, di Begawan juga ada. Gitu. Banyak banget ya. Alhamdulillah. Rekomendasi banget ini guys untuk kopian anak muda zaman sekarang. Buat kalian-kalian yang daerah Malang bisa mampir ke sini, nanti tag di video kita ya. Oke, kita sudahi pertanyaan ini. Oke Mbak, terima kasih banyak. Makasih untuk waktunya Mas Wildan. Sama-sama Mbak Cici. Boleh penutupannya? Baik, terima kasih teman-teman buat yang Broensis ya, Broensis yang sudah menonton konten ini. Semoga tercerahkan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Dah. Kembali lagi sama JJ dan Udah. ini konten. Guys, kembali lagi di konten JJ bertanya bersama Udah.